Dalam budidaya singkong, pemilihan lokasi sangat penting. Singkong tumbuh baik di lokasi yang cukup sinar matahari, minimal 6-8 jam. Selanjutnya bersihkan area tanam dari gulma dan gemburkan tanah dengan mencangkul atau menggunakan mesin traktor modern. Pembuatan drainase sangat penting, bertujuan untuk menghindari genangan air dan pemadatan tanah agar umbi tumbuh dengan baik. Pemilihan varietas. Pilih varietas singkong yang sesuai dengan kondisi iklim. Potong batang singkong dengan panjang sekitar 20-30 cm yang berisi mata tunas. Tanam setek tersebut ke dalam lubang dengan kedalaman sekitar 5-10 cm dan jarak antar tanaman sekitar 75-90 cm. Beri jarak antar barisan tanaman sekitar 90-120 cm. Kami akan berbagi pengalaman tentang cara menanam jagung tumpang sari dengan singkong. Ini adalah tanaman jagung kami yang kami tanam secara tumpang sari dengan singkong. Saat ini tanaman jagung kami ini sudah berumur 21 hari setelah tanam. Ini dapat kita lihat, ini baik jagung ataupun singkongnya ini dapat sama-sama tumbuh dengan baik. Dan di sini lahannya juga terlihat bersih, tidak ada gulma yang mengganggu. Jarak tanam yang kami gunakan untuk melakukan tumpang sari ini adalah 1 meter dan 20 cm jarak kerapatan untuk tanaman jagungnya, atau 100 kali 20. Dan jarak tanam singkongnya pun ini juga sama, 100 cm. Jarak singkongnya juga 1 meter. Namun untuk kerapatan jarak tanam singkongnya di sini kami lakukan ataupun kami terapkan yang 60 cm. Jadi untuk tanaman singkongnya jarak lebar barisannya 1 meter, untuk kerapatannya 60 cm. Dan di sini kami lakukan penanaman secara bersebelahan. Jadi kami tanam singkong dan sebelahnya jagung. Singkong dan jagungnya ini kami tanam kurang lebih jaraknya 20 cm. Kemarin pada waktu tanaman jagungnya umur 14 hari setelah tanam, kita lakukan pemupukan yang pertama, hanya kita pupuk jagungnya saja. Dan singkongnya sengaja belum kami lakukan pemupukan. Rencananya nanti kalau kami melakukan pemupukan jagung yang kedua pada umur 25 hari setelah tanam, nanti baru akan kami lakukan pemupukan juga untuk tanaman singkongnya. Jadi nanti ketika umur 25 hari setelah tanam, jagung sudah dipupuk 2 kali, namun singkongnya nanti akan baru dipupuk 1 kali. Kurang lebih umur 110 hari, jagung sudah kita panen. Nah, setelah itu kita tinggal melanjutkan perawatan untuk tanaman singkong kita. Dalam proses perawatan, petani akan menyiram tanaman secara teratur, terutama saat tanaman masih muda, baik secara manual atau menggunakan mesin penyemprot khusus. Selanjutnya, petani akan memberikan pupuk, baik pupuk organik ataupun kimia yang mengandung unsur NPK, dan melakukan penyiangan gulma pengganggu yang sekaligus membimbun agar tanah di sekitar akar menjadi gembur menggunakan traktor. Cara melakukan perawatan pada tanaman singkong yang dilakukan ataupun ditanam secara tumpang sari dengan jagung. Usia tanaman kami ini kurang lebih berumur 35 hari. Dan kali ini kami akan melakukan perawatan terhadap tanaman singkongnya, yaitu kami lakukan perempelan. Maksudnya kita mengurangi pada tunas yang tumbuh pada tanaman singkong. Karena tanaman singkong kami ini kita lakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, maka harus kita lakukan perempelan ataupun kita sisakan satu saja. Jadi setiap batang kita pelihara saja, rantingnya satu saja. Nah, yang seperti ini
Ini supaya kita pelihara yang besar ini, kemudian yang di bawahnya yang tunas yang kecil-kecil ini kita buang saja. Ini misalnya ini ada 2, ini kita buang yang paling atas, karena yang atas ini biasanya nanti pertumbuhannya akan kalah. Jadi kita ambil yang atas ini, kita ambil, kita buang, kemudian kita sisakan satu yang di bawahnya, satu tingkat di bawahnya ini yang kita biarkan tumbuh. Lihat selalu perkembangannya. Bila sudah tiba pada waktunya untuk kita melakukan pemupukan, supaya segera kita lakukan pemupukan. Kalau di situ terlihat bawahnya ada gulma, supaya segera kita lakukan pembersihan gulma, baik secara manual ataupun secara menggunakan herbisida. Kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida. Namun sahabat tani, selama ini yang kami praktekkan, kami lebih memilih dengan menggunakan semprot herbisida. Karena kalau kita lakukan secara manual itu memerlukan waktu yang lama, dan itu akan memerlukan banyak tenaga kerja yang harus melakukan pembersihan. Dengan kita melakukan ataupun menggunakan sistem tumpang sari seperti ini, kita akan menghemat biaya perawatan. Karena untuk melakukan perawatan, baik penyiangan lahan, persiapan lahan ataupun pemupukan, kita hanya sekali pengerjaan, tapi untuk memberikan manfaat pada 2 tanaman. Jagung kami lakukan pemupukan 3 kali. Ya, kami lakukan pemupukan 3 kali. Pemupukan yang pertama pada saat tanaman jagung sekitar 17 hari setelah tanam, kami lakukan pemupukan yang pertama dengan cara antara batang jagung ini dengan pupuk sekitar 7-10 cm. Kami pupuk khusus untuk barisan jagungnya. Dan untuk pada waktu pemupukan pertama pada tanaman jagung, untuk tanaman singkongnya itu belum kami lakukan pemupukan. Ya. Selanjutnya pada saat kami melakukan pemupukan jagung yang kedua, pada pemupukan jagung yang kedua sekitar 25 hari setelah tanam, itu kami lakukan pemupukan jagung di area sebelah sini. Nah, kemudian antara jarak jagung dan singkong ini kami berikan pupuk di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, jadi secara otomatis tanpa kita memberikan tambahan pupuk, nah, batang singkong pun juga ikut menyerap pupuk yang kita berikan di sini di antara jagung ini. Nah, begitu juga pada saat kita melakukan pemupukan yang ketiga. Pada saat kita melakukan pemupukan yang ketiga, sekitar 40 ataupun 45 hari setelah tanam, begitu juga kita lakukan pemupukan di sebelah jagung ini dengan jarak kurang lebih 10 cm antara pupuk dengan batang jagung, dan pas di sekitar ataupun antara jagung dan batang singkong ini kita berikan pupuk di tengah-tengahnya sini, sehingga kedua-duanya ini antara jagung dan singkong sama-sama dapat menyerap pupuk yang kita berikan. Varietas jagung yang kami tanam ini adalah varietas jagung BC 18. Nanti pada beberapa hari ke depan akan kita lakukan pemanenan pada jagung ini, dan nanti setelah pemanenan jagung ini sudah selesai, kemudian batang jagung ini, sisa batang jagung yang bagian bawah ini kita babat. Ya, kita babat sini, kemudian kita rebahkan di sela-sela barisan ini. Nah, sehingga nanti ketika dari sisa batang-batang jagung ini sudah tidak ada, maka sirkulasinya akan semakin leluasa, sinar matahari juga semakin banyak yang masuk, sehingga pertumbuhan singkongnya ini sudah akan semakin berkembang dengan baik. Dalam proses pemanaman, petani akan memangkas batang dan daun terlebih dahulu menggunakan traktor dan sekaligus membongkar umbi singkong. Setelah umbi singkong terbongkar, maka selanjutnya petani akan mengumpulkannya dan akan dibawa ke mobil pengangkut dan siap untuk diolah. Nih, singkong Thailand. Buahnya besar-besar lah tuh. Saya tanya pemborongnya itu diborong 48 juta umur 6 bulan. Mantep kan? Singkongnya maga, cuman setinggi orang dewasa. Pokoknya apa mawon Bude? Pokoknya ya purpose karo telak ayam tok. Pok peng pinten? Pisan aku lemu kok. Mong pisan iki? Pur pisan. Umur pinten? Umur lah anak telak ayam ki minimal 3 bulan lho Mas. Heeh, terus nek sing pon skane oleh ya? Kadang Korea. Oh, pon skatok. Pon skatok karo telak ayam. Oh, enggak pernah Korea ya, makanya maga. Maga, ini telak ayam aku enggak gelem telak ayam. Nek sehetar pinten telake Bude jenengan?
pokoknya kabeh iki kae tak pakai telek ayam wis sekitar 40. Mengan nggih, 2 hektar. Iya. Enggak oke berarti termasuk. Enggak kelemon jadi ini. Enggak kelemon. Pupuk sepisan. Aku ki lek ngiri tenaga Mas, terus sekarang tak campur telek ayam sekalian. Oh nyebare. Oh langsung dioplos. Iya, tak oplos.